akan menyampaikan aspirasi kami dari pihak dosen. Sama seperti halnya seperti mahasiswa sebelumnya tadi. Kami akan menuntut, menolak segala bentuk kekerasan dan premanisme di sini. Usir preman! Usir preman! Usir preman! Kedua, kami menolak pelantikan yang mengaku rektor dan dekan ilegal. Dekan dan rektor hanya satu, Pak Agung Ebrio Hadis. Ketiga, meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusir preman dan Jabul Yatama. Tidak ada premanisme di sini. Kami ingin mengajar seperti biasa, ingin mengajar di kelas, ingin mengajar di lab, ingin sidang skripsi, ingin sidang ADI. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Keempat, kami menuntut LLDC untuk segera melakukan kenetralan bahwasanya rektor yang sah, rektor yang benar adalah Bapak Agung Ebrio Hadis. Kelima, mendorong semua pihak untuk menyelesaikan sengketa ini. Kami hanya ingin mengajar mahasiswa-mahasiswa kami. Hidup mahasiswa! Keenam, kami karyawan dan dosen Jabul Yatama menegaskan bahwa Universitas Jabul Yatama adalah milik universitas, milik yayasan. Maka dari itu, kami ingin yang bermoral dan beretika. Hidup mahasiswa! Ada tambahan dari Bapak Menteri. Jadi tanah kita sendiri. Sekarang kita sebagai mahasiswa tidak leluasa pergi berkuliah seperti biasanya. Dan kenapa preman-preman yang terjadi di sini? Kalau kawan-kawan tidak ada demokrasi kawan-kawan, kalau kembali barisan kawan-kawan, kawan-kawan tidak ada demokrasi kawan-kawan. Kawan-kawan semua mahasiswa. Mahasiswa, keamanan, tolong tahan keamanan. Polisi, mana polisi kita ini? Diberitahukan kepada saya untuk mengundang pihak kepolisian untuk menjumpai ke sumber suara. Nah, menyangkut Wahidin tewas yang meninggal situ ya, wafat. Dia berada di pintu, kemudian mahasiswa ini masuk, dia kabarnya terinjak-injak. Kemudian dia berlari tahap kejadian, kemudian dia masuk masjid. Di masjid lah dia meninggal. Jadi kalau dikatakan preman, ini saya juga perlu luruskan, dikatakan preman. Ini Wahidin ini umurnya 50-an tahun. 50-an tahun, bukan preman ya, 53 tahun. Dan 5 waktu di masjid terus gitu loh. Walaupun dia ke sana kadang tugasnya malam, dia pulang ke masjid gitu loh. Tiba-tiba Kapolri ngomong nggak ada kekerasan terhadap mereka. Logikanya di tengah ratusan orang terjadi benturan, gesekan massa, ada orang yang meninggal, tidak ada sebab, agak aneh. Tim redaksi kami juga sedang melakukan investigasi tersendiri dalam versi jurnalisme terhadap kasus tadi. Baik itu saya turunkan tim ke lapangan, kemudian dari video-video, dari foto-foto yang beredar. Sepertinya ini tidak kebetulan, sistematis. Ya, kita sama wartawan lah, saya juga wartawan investigasi, mampulah kita baca ini memang dirancang dengan demikian. Saya dapat dokumen foto dan video sebelum bergerak, sejumlah dosen pro sana juga mengadakan rapat briefing. Kemudian mahasiswa juga sebelum bergerak duduk di satu tempat. Dan saya lihat dari spanduk-spanduk, dari alat-alat peraga yang mereka bawa itu bukan tulisan tangan, tapi memang dicetak dengan sangat rapi. Ada nggak rencana misalnya dari pihak
Pak Rektor untuk melaporkan korlap dari mahasiswa dan korlap saya laporkan. dari Oh iya, itu pasti saya laporkan dan saya kenal orangnya. Oh, kenal orangnya. Saya kenal orangnya, itu saya laporkan. Di dalam penganiayaan Satgas kita ada itu orangnya. Dan saya kenal dia orangnya. Udah saya WA juga dia, saya kirim foto dia. Di dalam itu dan dia ada di situ. Apa jawab dia? Diam dia kan dia. Lapor ini, saya kejar ini orang secara hukum ya. Iya. Saya kejar ini orang. Karena dia ikut terlibat dalam penganiayaan Satgas itu gitu loh. Main-main dengan nyawa orang gitu loh kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah seorang anggota Satuan Tugas Satgas yang ditentukan oleh Yayasan Abdullah Tama, Universitas Abdullah Tama Aceh, hari ini sekitar pukul 12 siang mengembus nafas terakhir setelah terjadi bentrokan antara mahasiswa, dosen Universitas Abdullah Tama, pendukung dari Ibu Rosniati Syekh, yang juga ibunda dari Dr. Muhammad Qaddafi dan istri pertama dari Pak Rusli Bintang, dengan Satuan Tugas atau Satgas pengamanan di sana. Tentu bukan tanpa sebab bentrokan ini terjadi. Banyak versi, banyak variasi. Untuk meluruskan pemberitaan yang ada yang sempat muncul di berbagai platform media, termasuk media sosial, malam ini saya kembali mengundang Rektor Universitas Abdullah Tama Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Kita akan tanyakan secara detail satu persatu apa ya sebenarnya yang terjadi di sana. Assalamualaikum, Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ya, ini saya langsung aja. Kita sedikit berduka. Yang awalnya persoalan diduga hanya persoalan keluarga, kemudian ini sudah mengarah kepada kriminal. Bahkan sempat terjadi penghilangan nyawa di sebuah kampus yang sebenarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai peradaban, dan nilai-nilai aturan yang ada. Seperti apa sebenarnya kejadian yang terjadi pada Kamis pagi hingga siang? Gitu. Jadi kita sebetulnya tidak mengetahui ya bakal ada unjuk rasa sedemikian besar. Bahkan informasi yang pertama saya peroleh halal bihalal gitu kan, halal bihalal di gerbang kampus gitu kan. Saya sampai bercanda dengan salah satu dosen mereka yang di sana itu. Jadi besok halal bihalal saya gitu. Maksud saya seperti ini, saya masih membangun komunikasi agar lebih enggak menjadi semacam sesuatu yang tegang. Ini mencair lah, biarlah ini diproses secara benar oleh L2 Dikti, dan mereka juga udah menggugat kita biar diproses seperti itu. Dan dosen dan mahasiswa ke kampus lah. Maksud saya unjuk rasa silahkan, protes silahkan, mengajar tetap, masuk kampus tetap, ya kan. Kemudian tetapi yang terjadi kan ternyata banyak sekali orang, bukan hanya mahasiswa, dosen, juga ada yang lebih banyak lagi adalah warga-warga yang di luar komponen antara dosen dan mahasiswa. Tetapi saya nggak tahu dari mana, banyak sekali. Bahkan ketika saya sedang menuju kampus, untuk seperti biasa kita ke kampus, sedang menuju kampus, teman-teman Satgas itu macam Bang Muklis itu malah tiba-tiba melarang saya ke kampus. Muklis mana itu? Bang Muklis koordinator Satgas lah, koordinator Satgas kita. Ini Satgas ini untuk meluruskan kalau ada tuduhan apakah ini preman atau bukan, bahkan ini mereka ada SK-nya, Satgas ada SK-nya lengkap dengan nama-namanya. Jadi semua nama sesuai. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Iya, mereka itu bisa mempertanggungjawabkan semua apa
kegiatan mereka bukan yang dikatakan orang liar. Nama mereka sesuai KTP semua ada nama Satgas ya. Semua ada nama. Tertata dengan rapi, ada SK. Sebelum bergerak mereka punya, sebelum bergerak untuk menuju kampus untuk menata katakanlah mengamankan kampus, membuat kenyamanan kan mereka udah punya SK. Karena mereka semua kita siapkan legalitasnya semuanya. Jadi sebenarnya pemicunya di mana sehingga tiba-tiba bisa dorong pintu, kemudian bentrok, kemudian sampai tidak mendorong. Itulah kita juga sebetulnya teman-teman di Satgas ini cuma menutup pintu. Untuk pintu ya kan, untuk pintu biar jangan ke dalam kampus. Nah, teman-teman yang di luar yang unjuk rasa tiba-tiba menjadi beringas, menggoyang. Itu pagar besi yang kuat itu, beringas semua. Nah di situ sebetulnya ada menurut kabar yang saya dengar ada 400-an polisi siaga sebetulnya. Ada polisi di situ. Ada polisi, tetapi tidak melarang perusakan demi itu, sebetulnya. Jadi dorong, rusak, terus mereka masuk, ya kan, masuk. Nggak ada dihadang oleh Satgas itu kan, mereka masuk, tiba-tiba dari rumahnya Pak, kan ada rumah Pak Rusli sana. Rumah yang di samping kiri itu lempar batu, ada videonya tuh, lempar batu dari sana, lempar batu. Dan kami tahu persis di situ adalah orang-orangnya mereka, karena kita nggak masuk wilayah rumah. Teman-teman Satgas ini tidak masuk wilayah, dia kampus saja, rumah itu keluarga itu biarlah. Tapi di sana demikian banyak orang juga mereka yang melempar batu ke arah mahasiswa sebetulnya. Jadi ada semacam memancing prakondisi nih jadinya kalau saya lihat. Mereka melempar batu, mahasiswa juga melempar batu ke sana. Jadi lempar-lempar batu di situ. Dari arah lapangan ke rumah itu? Bukan dari jalan. Ketika mahasiswa masuk, dari sini lempar batu rumah ini. Dari sini akhirnya ngambil batu lempar ke dalam. Sementara jadi, Satgas tidak mungkin ada di rumah itu. Nggak ada. Satgas tuh mundur ke belakang semua. Nggak mungkin, ini kita gerbangnya udah dikunci juga, udah dikunci pakai besi. Nggak ada kita di sana, saya jamin nggak ada kita di sana. Dan kita udah tahu bahwa saya minta laporan selalu itu dari sana tidak ada. Di situ adalah satpam yang menjaga rumah itu dan orang-orang yang menjaga rumah itu. Di sana sebelum kejadian udah masuk 4 dump truck orang. Malam katanya. Subuh apa gitu. Subuh masuk 4 dump truck orang. Tidak tahu orang dari mana. Tidak tahu orang dari mana. Nah dari sanalah sumber batunya. Nah ya kan, sehingga ada yang kena mahasiswa dari sana sumber batunya. Nah, jadi dari mana batu di sana gitu loh kan yang membingungkan itu. Rumah itu kan rumah Pak Rusli kan bagus itu. Nggak ada tempat batu yang banyak sekali di sana. Nggak ada. Tapi tiba-tiba ada batu banyak saling serang. Ada kayu segala macam. Nah ini nanti saya perlihatkan videonya. Ini mungkin bisa dipublikasi dan ada gerbang itu mereka jalan lah, serang-serangan lah pakai batu. Nah itu bukan Satgas. Nah menyangkut Wahidin tewas yang meninggal di situ ya Pak. Itu gimana Wahidin meninggal? Apa memang terinjak atau memang dipukul? Kalau informasi yang saya peroleh dari teman-teman Satgas, dia berada di pintu, kemudian mahasiswa ini masuk, dia kabarnya terinjak-injak. Kemudian dia berlari tahap kejadian, kemudian dia masuk masjid. Di masjid lah dia meninggal. Jadi kalau dikatakan preman, ini saya juga perlu luruskan, dikatakan preman. Ini Wahidin ini umurnya 50-an tahun. 50-an tahun, bukan preman ya, 53 tahun. Dan dia adalah orang Blangjo di daerah sana lah, di Aceh Besar. Dan saya kan ke sana tadi. Dan dia itu di masjid itu 5 waktu di masjid terus gitu loh. Walaupun dia ke sana kadang tugasnya malam, dia pulang ke masjid gitu. Nah, gitu dia ke sana gitu. Itu kesaksian tadi kecil Blangjo Pak Hasan ya kan. Nah, itu jadi dari mana premannya kan begitu. Bukan juga orang Betawi, orang alim, ini orang tahan beribadah. Identitasnya jelas ya. Identitasnya jelas. Namanya Wahidin, rumahnya juga kita tahu. Baju juga ada. Baju, ID kan juga ada. Nggak ada tato kalau dia pelanggan preman gitu loh. Dia ini orang beribadah yang taat. Dan dia juga dikenal di kampung itu gitu loh.
Kecil Hasan juga mengabarin itu bagaimana orang ini baik sekali gitu loh. Dan dia sebelum pergi biasa duduk di warung tawa-tawa gitu, baru berangkat dia bertugas di Abuletama, Universitas Abuletama. Hanya kemudian dia tewas, kemudian ya keluarganya kan terpukul sekali gitu loh. Dan kita bertanggung jawab lah terhadap. Tim redaksi kami juga sedang melakukan investigasi tersendiri dalam versi jurnalisme terhadap kasus tadi. Baik itu ada saya turunkan tim ke lapangan, kemudian dari video-video, dari foto-foto yang beredar. Sepertinya ini tidak kebetulan. Sistematis. Ya, kita sama wartawan lah, saya juga wartawan investigasi, mampulah kita baca ini memang dirancang dengan demikian. Gini dia kalau cara dirancang, ada yang masuk mahasiswa, ada yang menyerang. Mungkin diserang dengan dugaan ada orang banyak di dalam, ya kan? Di dalam gitu, nggak ada orang dalam. Ini kampus kosong, hanya ada saat itu sedang kosong. Nggak, belum nyampe, saya udah dilarang karena mereka udah nyerang. Ya mungkin maaf cakap, mungkin kita masih diselamatkan oleh Allah hari itu, ya kan? Nah ini kan beringas sekali gitu loh. Ya, saya dapat dokumen foto dan video sebelum bergerak, sejumlah dosen pro sana juga mengadakan rapat briefing. Kemudian mahasiswa juga sebelum bergerak duduk di satu tempat. Dan saya lihat dari spanduk-spanduk, dari alat-alat peraga yang mereka bawa itu bukan tulisan tangan, tapi memang dicetak dengan sangat rapi. Jadi dia gini. Kita pemain lah di 98. Ya, kita 98 lebih apa? Kita bukan nyerang kampus tapi nyerang kekuasaan. Ini kasihan gitu loh. Maksudnya yang meninggal juga orang tua gitu loh, bukan apa? Itu kan yang apa? Mereka itu satgas. Memang untuk mengamankan, bukan untuk nyerang orang gitu. Bukan untuk nyerang orang, dikatakan menyerang siapa. Jadi saya juga perlu beritahukan juga. Pertama, kita berada di kampus setelah pelantikan rektor dan teman-teman menjaga tempat itu. Mereka kan yang nyerang dengan 300 orang pakaian sipil itu. Semua bukan mahasiswa nyerang pertama. Ya kan? Kemudian kita nggak beranjak pun, nggak pergi. Memang nggak meninggalkan tempat, nggak meninggalkan kampus. Nah kemudian dosen-dosen yang katakanlah dia dekan-dekan yang udah kita angkat, punya dosen, punya beberapa orang yang ikut ke kita gitu, karena dia lebih mengakui keabsahan kita. Ini dihambat proses profesi dosennya. Mereka tidak bisa menjalankan tridharma perguruan tinggi. Umpamanya mengajar dilarang, semuanya dilarang masuk kampus, dihadang di pintu. Nah ini kondisi ini kan harus saya ubah, ya kan? Maka mereka yang menjaga satpam karena terlalu memerintah di sana, melarang dosen-dosen ngajar, saya suruh berhentikan dulu. Mereka biarlah jaga rumah di sana, kemudian di kampus saya minta satgas kepada yayasan, disediakan oleh yayasan, tetapi saya larang menahan dosen untuk mengajar. Semua dosen persilakan masuk, semua mahasiswa persilakan masuk. Tapi kemudian di framing bahwa kita melarang ini, melarang itu, nggak boleh dosen masuk, itu bohong. Bohong itu. Terjadi pemutarbalikan. Framing bohong itu. Pakai media sosial dihasut ke mahasiswa. Saya pastikan itu bohong. Kenapa? Yang melarang masuk mereka bikin tertulis. Menghimbau untuk tidak kuliah karena kondisi nggak kondusif. Nggak kondusif apa? Kan seperti itu. Karena nggak kondusif mereka nggak jabat lagi, nggak menjabat lagi mungkin. Karena mereka bukan rektor, bukan wakil rektor lagi. Kalau nggak kondusif bagi mereka. Saya juga nggak ngelarang mereka masuk gitu loh. Nah seperti itu. Jadi diciptakan kondisi seolah-olah ini nggak kondusif. Jadi mahasiswa ini dibikin mencekam. Lewat medsos, kita punya bukti semua. Ya, saya mendapat satu capture komunikasi WA yang diduga ini komunikasi antara Agung, rektor Unaya dengan salah seorang dosen ya. Katakanlah di sini Emma Dauyah. Di sini disebutkan Agung bertanya apakah ruangan yang terkunci sudah teratasi untuk dibuka kembali. Lalu Agusman, Biro SDM Unaya menjawab, betul dan siapkan
narasi berita dengan berbagai judul agar siap tayang. Jangan keduluan pihak sebelah yang pasti membuat berita yang menunjukkan aksi damai hari ini. Ini juga ada dari mahasiswa. Capture seperti ini ada ya? Ada kita. Itu bukti-bukti hukum sebetulnya kan. Macam di situ disebutkan bahwa ruang-ruang udah dibuka. Nggak pernah kita kunci. Nggak pernah kita kunci itu. Begitu pagi semua orangan buka, semuanya ruang dibuka. Yang mana yang kita kunci? Kan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa dia laporkan terkunci? Nah, kenapa kemudian narasinya seperti itu? Nah, ini kan cipta kondisi untuk media jadinya. Mereka setelah kejadian harus menyiapkan narasi untuk memframing kan, memframing bahwa apakah kita ini preman segala macam kan. Saya sampai disebut rektor preman. Tampang saya preman. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian ada rencana lapor polisi, Polres kira-kira? Kalaupun lapor polisi, kita tidak memilih Polres, tapi memilih mungkin ke Polda. Kenapa itu? Begini kan, ini ada yang meninggal, meninggal dia itu bukan meninggal di sawah ataupun lagi naik motor, meninggal di lokasi kejadian. TKP. Di TKP. Kenapa dia meninggal? Mengapa dia meninggal? Yang pasti di dalam itu dia meninggal, ya kan? Tiba-tiba Kapolres ngomong, nggak ada luka, nggak ada ini, nggak ada itu. Kita menduga masih ada keterangan terinjak-injak segala macam, terinjak-injak. Kemudian dia kejadian kita nggak tahu apa, kemudian lari ke masjid meninggal, yang kita kasih jelaskan keterangannya. Tiba-tiba Kapolres ngomong nggak ada kekerasan terhadap logikanya di tengah ratusan orang terjadi benturan, gesekan massa, ada orang yang meninggal, tidak ada sebab, agak aneh. Kecuali di seberang jalan sakit jantung kan? Dan kemudian kecuali di luar dia berada di luar. Ini berada di situ Satgas kita loh gitu loh, yang berdiri di situ gitu loh. Kemudian bagaimana masa beringas mengguncang besi, pintu besi kuat, tumbang gitu loh. Nah seperti itu gitu loh. Itu masih belum ada kekerasan gitu. Karena itu Pak Rektor tidak lapor ke Polres? Ke Polres saya pastikan nggak lapor. Karena saya lihat Kapolres ataupun polisi sana langsung memframing. Memframing seperti jubir ini jadinya. Seperti jubir dari pihak sana bahwa nggak ada kejadian apa-apa. Jadi juru bicara sebelah sana. Dan tiba-tiba membicara medis. Polisi kan penyidik, bukan dokter. Kalau seorang polisi yang apalagi Kapolres yang ngomong, umpamanya ataupun Kasat Reskrim yang ngomong, kita tunggu dong proses, ada laporannya, kita cek dulu proses ini. Tiba-tiba di hari yang sama langsung. Belum sampai satu kali dua. Belum sampai itu. Kita baru umumkan bahwa ada yang meninggal akibat katakanlah bentrokan di situ. Kemudian kan harusnya kan diperiksa dulu benar apa enggak. Bukan kemudian mengatakan itu bukan karena kekerasan. Periksa dulu, proses dulu. Biar keluarganya juga merasa. Ini kan keluarganya gimana? Keluarganya. Betul nyaman nggak polisi sama anak-anak yatim itu? Dengan gampangnya ngomong seperti itu gitu loh. Ya kan? Nah, saya ke sana gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga nggak mengatakan ikhlas saja lah. Udah begini kita kan orang kecil. Pak Rektor nggak perlu repot untuk sana. Kita ikhlas saja ada meninggal penting di sini. Langsung juga hari itu dikubur. Dia buat nggak mau visum apapun, nggak usah karena kalau di visum nanti juga direkayasa, juga dia akan diomong apapun, nggak perlu katanya. Saya juga berpikir begitu, nggak perlu lah visum ngapain. Ya udah, saya sepakat sama keluarga korban. Ya udah, saya bilang kita ambil jalan hukum yang lain. Itu apa udah dinyatakan seperti itu apa? Kita udah tahu apa endingnya gitu loh. Dari kasus meninggalnya Wahidin seperti itu. Nah itu. Nah kalau dikatakan tidak ada kekerasan, wah ada video-video bagaimana saat saya itu dikeroyok, digebuk, ditelanjangi, dibuka baju, dikoyak bajunya. Apa aparat itu buta nggak melihat seperti itu? Pertanyaan saya. 400 orang ada di sana. Iya, 400 polisi ada di sana. Saya dengar Kapolres ada di sana. Saat itu kan luar biasa kan seperti itu gitu loh. Maksud saya kan seperti itu gitu. Jadi maksud saya keadilan itu tolonglah ada nggak menempuh jalur hukum kira-kira siapa yang akan dilaporkan dan kemana? Kita akan malam ini kita pasti ambil jalur hukum. Tapi kemana kita melaporkannya ini? Karena itu pertanyaannya. Kalau kita lihat, kita udah melihat Polres ini
udah mulai bias dari statement pertama bias. Dia nggak empati terhadap orang yang meninggal. Dia katakan bukan kekerasan, sementara dia simpulkan langsung. Jadi seolah-olah dia mati sendiri gitu loh. Kan seperti itu. Jadi dia simpulkan terus seperti itu. Oke, sehingga berarti udah. Nah, bagaimana dengan kekerasan lain yang ada videonya? Ada orang yang gebuk, ada dosennya yang ada di situ, ada mahasiswa yang mengeroyok di situ. Nanti dibilang itu rekayasa video, ya kan? Malah ada dosen yang memberi komando pada mahasiswa ada komando. Dan bagaimana dia lari sana sini, kasihan. Itu juga bukan apa itu preman, lihat badannya dibuka, tato ada nggak kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ngambil tempuh hukum, kita mungkin butuh dukungan juga sebetulnya, dukungan. Karena kami kan di sini kita nggak punya uang gitu loh, nggak punya uang untuk membayar A, B, C, D gitu loh. Apakah perlu bayar kayak lagu itu juga saya nggak tahu gitu kan. Jadi kita perlu melihat logika akal sehat juga. Ada ngapain kalau habis energi kita situ, kita melapor jika nggak ada hasilnya. Kita melihat dari awal tuh seperti itu. Nah, apakah nanti kita akan ke Polda mungkin atau ke Bareskrim mungkin, Mabes Polri mungkin. Nah, ini ada, saya bisa katakan ada ketidakadilan dalam melihat proses ini. Kita di dalam, ya kan. Kalau soal keabsahan Abu Leta Manan, ya Abu Leta Aceh dan Abu Leta Manan, yang mana yang sah, yang mana terklarifikasi. Polisi bisa ngecek kok kayak luar dikti. Saya yakin mereka udah ngecek mana yang benar. Nggak mungkin penyidik intelijen yang lengkap di situ nggak pernah ngecek sana mana yang benar nih di Abu Leta Manan. Paling tidak konfirmasi pertama. Konfirmasi, udah. Saya yakin udah dengan keadaan begini, saya yakin mereka udah konfirmasi. Cuman tidak terbuka aja. Dan mereka tahu tuh bahwa yang sah karena yang keluar keputusan menteri itu adalah Yayasan Abu Leta Aceh sebagai badan penyelenggara Universitas Abu Leta. Ada nggak rencana misalnya dari pihak Pak Rektor untuk melaporkan korlap dari mahasiswa dan korlap saya laporkan. Dari oh iya, itu pasti saya laporkan dan saya kenal orangnya. Oh, kenal orangnya. Saya kenal orangnya, itu saya laporkan. Di dalam penganiayaan Satgas kita ada itu orangnya. Dan saya kenal dia orangnya. Udah saya WA juga dia, saya kirim foto dia. Di dalam itu, dan dia ada di situ. Apa jawab dia? Diam dia kan, dia. Lapor ini, saya kejar ini orang secara hukum ya. Iya. Saya kejar ini orang. Karena dia ikut terlibat dalam penganiayaan Satgas itu gitu loh. Main-main dengan nyawa orang gitu loh kan. Iya. Nah, kita di situ melarang bentrok kok, menyentuh aja saya larang. Jangan pukulin mahasiswa, jangan apapun. Ini mereka ngikutin, bahkan kalau di pasca kesetaraan itu kan mereka mundur itu. Nah, jadi karena kita tahu ini kita mendapat perlindungan penegak hukum atau enggak? Jangan-jangan kita dijaga jangan mukul orang, tapi kalau dipukul kita nggak apa-apa. Kan itu ada juga gitu. Iya. Kita biarin dipukulin aja, didiemin. Tapi begitu kita pukul orang kita tangkapin terus. Ya kan seperti itu. Iya. Faktanya seperti itu. Nah, ini yang dia nanya ini depan siapa gitu yang dipukul-pukulin. Ada nggak yang ditangkapin di situ? Pertanyaan saya. Kenapa orang bisa video? Polisi kenapa nggak bisa mengamankan? Tidak ada yang diamankan. Nggak ada. Loss gitu aja. Loss. Kasihan, lihat videonya. Sekarang kondisi kampus sudah di polis lain atau masih belum? Belum. Polisi semua sekarang sana. Oh, polisi semua. Termasuk yang bingung saya sekarang polisi semua itu. Truk polisi di situ semua polisi. Jadi apakah itu keamanan atau mencekam gitu loh kan? Kan cuma seperti kok tiba-tiba polisi bisa masuk kampus ramai itu gitu loh. Mereka juga nggak pernah ngomong sama saya gitu loh. Nggak pernah mengonfirmasi ke saya, nggak pernah menelepon saya. Mereka mau naruh polisi di situ. Mungkin karena alasan sudah kejadian itu. Enggak, mereka harus berkoordinasi juga. Mereka harus ngomong kita mau naruh. Walaupun jangan-jangan mereka menganggap sana yang sah, kan seperti itu. Koordinasinya sebelah sana. Kenapa dengan saya tidak pernah ngomong? Ya kan? Kenapa mereka tidak pernah telepon atau apa? Apa saya harus telepon mereka gitu loh? Seperti itu, minta tolong. Polisi tidak perlu dimintain tolong, tugasnya mengamankan. Memang tugas, memang undang-undang memerintahkan seperti itu.
Undang-undang kepolisian saya udah baca semua. Apa tugas mereka tuh? Mengamankan, menertibkan. Nggak perlu menunggu apapun gitu loh, kecuali delik aduan. Seperti itu. Nah sekarang untuk sementara waktu sikap dari pihak Pak Nulis gimana? Kita tetap butuh diantaranya saya akui sekarang saya satu-satunya lembaga yang mungkin kita akan tempuh melapor ke DPR akhirnya karena ini kan bagian dari rakyat Aceh. DPR saya minta juga perlindungan dari rakyat akhirnya dari wakil rakyat ke DPR juga mungkin ke DPR RI. Kalau L2 Dikti ini sebetulnya tempat kita berlindung juga, tempat kita mencari solusi juga. Namun karena membiarkan berbulan-bulan soal ini sampai chaos, saya anggap L2 itu bagian dari masalah ini gitu. Kalau merasa dirinya bukan bagian dari masalah ini, dia harus jelaskan sikapnya kenapa membiarkan ini berlarut-larut. Kenapa begitu lama? Tidak ada proses birokrasi sampai 2 bulan hanya untuk memastikan apakah kita yang legal atau mereka. Karena mereka tahu di dokumen mereka itu kita yang legal. Mereka tahu itu. Karena saya udah menyaksikan sendiri, udah datang sendiri ke L2. Pernah datang ke sana ya? Datang sendiri, melihat sendiri, dan memiliki SK. Nah kalau ini menyimpang dari apa fakta hukum yang saya kejar Dikti itu saya persoalkan secara hukum. Dan ini juga udah saya laporkan ke DPR. Semuanya. Nah, kemana saya mau lapor lagi sekarang persoalan ini? Nah seperti itu gitu. Baik, Pak Nulis, saya kira untuk sesi ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti tentu ini akan berkembang terus. Kami juga sedang melakukan liputan, reportase dan investigasi. Kami ingin mau persoalan ini bagaimana yang sebenarnya gitu kan. Karena di pemberitaan media pun saya lihat banyak yang agak mencela-mencela juga ini. Iya, kalau saya sih kan teman-teman di rektorat, dosen-dosen di kita, yang kita tuntut aparat penegak hukum ataupun penyelenggara negara seperti itu, mereka berada di tempat kebenaran lah gitu. Tempat kebenaran. Jangan menutup mata pada kebenaran. Nah, semua orang dengan mudah melihat ini. Jangan menutup. Karena kemudian yang kita inginkan mereka di kebenaran dan semua mahasiswa belajar dengan baik, semua dosen belajar lagi semuanya, dan semuanya proses akademik apapun yang berada di kampus berjalan dengan normal. Oh ada konflik, selesaikan di pengadilan atau di mana. Jangan pengaruhi mahasiswa untuk berbuat seperti ini. Apa karena takut kalah di pengadilan hingga menciptakan seperti ini? Mereka udah gugat ke pengadilan. Sebenarnya itu jalan yang terbaik. Menggugat ke pengadilan, melapor ke polisi, kan itu lebih bagus daripada mengerahkan massa seperti itu. Nah ini teman-teman mahasiswa sebenarnya sepanjang hidupnya juga dosen dalam aksi dia, mereka udah menyebabkan kematian orang yang sebetulnya itu orang yang umur-umurnya setengah abad, yang cuma cari duit kecil biar untuk rezeki di rumahnya gitu loh. Jadi kan mereka itu sebrutal itu, sekejam itu melihat seperti itu gitu loh. Nah sepanjang hidupnya dia akan, saya yakin mereka merasa sesuatu yang nggak benar yang telah mereka lakukan. Apalagi yang merancang ini sepanjang hidupnya saya udah membunuh orang ya. Dia pembunuh tuh, yang merancang demo tadi itu. Baik, terima kasih Pak Nulis. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami. Saya juga kehilangan kata-kata untuk mengungkap ini karena memang saya perlu disclaimer di sini. Saya juga sering Kabila Tama dan saya sebagai bagian dari manajemen ataupun rektorat Kabila Tama. Tapi dalam konteks kasus ini, seperti saya katakan tadi, saya melihat tidak lagi sekedar sebatas persoalan antara Haji Rusdi Bintang dengan keluarganya, tapi sudah mengarah kepada perbuatan kriminal dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, saya juga sepakat dengan Pak Dr. Nulis, hukum harus ditegakkan. Siapapun yang patut untuk diminta pertanggungjawaban, tentu akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kami akan terus kejar kasus ini, kami akan terus gali kasus ini, dan jangan pernah bosan untuk terus kami update dalam program podcast ini. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.